Ini dimulai saya nggak tahu ini kan. Sana roti ya tuh. Yeay. Mas. Halo. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Gian Giagi. Di sini saya selaku host yang akan membimbing kalian selama 1 jam ke depan. Dan untuk menemani hadirin dalam Zoom meeting kali ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator Kak Dimas. Silakan Kak Dimas. Ya, dengan saya terima kasih kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Yustianto dari kelas 11 6 dari Semandu Padalarang. Oke, untuk webinar kali ini mohon ketika ada pembicara yang sedang berbicara, para partisipan mematikan video maupun audionya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas. Oke, untuk aturan dalam webinar kali ini, mohon ketika ada pembicara yang sedang berbicara, para partisipan mematikan video maupun audionya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas. Boleh Kak Dimas langsung. Ya, terima kasih Kak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru masuk, perkenalkan, nama saya Dimas Yustianto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pola pikir seseorang yang telah dewasa. Menurut Carol Bryan, seorang penulis buku, berkata, "Growing old is mandatory, but growing up is optional." Menjadi tua adalah pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Semua orang pasti menua, tapi nggak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia.
Kedewasaan tidak dilihat dari segi usia, karena yang menjadi tolak ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Apa saja sih tandanya kalau pola pikir kalian sudah dewasa? Yang pertama, yaitu bisa memilah mana yang baik dan buruk. Kalian bisa melihat baik dan buruknya suatu hal yang kalian pilih atau lakukan dalam hidup. Menjadi baik atau buruk adalah pilihan hidup. Ketika kamu sudah dewasa, tentunya kamu hanya akan memiliki hal yang baik, bukan? Baik itu terkait dengan pergaulan, pekerjaan, gaya hidup, dan lainnya. Next. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Kalian bisa mengendalikan diri saat menyikapi suatu hal. Kalian akan berpikir mengenai solusi yang terbaik dan logis untuk dilakukan, yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, berbesar hati ketika menerima kritik. Dalam proses mengejar mimpi, kamu akan menerima banyak kritik dari orang lain. Kritik tidak akan membuat kamu down atau bersedih, melainkan kamu membuatnya sebagai bahan introspeksi diri dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam diri kamu. Menerima kritik memang tidak mudah, tapi ketika kritik tersebut merupakan kritik membangun, kenapa tidak kamu jadikan masukan gratis untuk meningkatkan kualitas diri? Yang keempat, melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Kamu bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif sehingga kamu lebih bijak dalam menanggapi sebuah masalah atau situasi. Kamu membuka diri untuk menerima pola pikir orang dengan pendapat yang berbeda dan terbuka untuk berdiskusi sehingga wawasan dan pikiran kamu terbuka. Dengan begitu, kamu akan menjadi pribadi yang kamu tidak akan jadi pribadi yang egois dan selalu positif dalam menerima sudut pandang orang lain. Yang kelima, mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan. Ketika dihadapi dengan masalah dan kamu berkontribusi terhadap kesalahan tersebut, kamu akan berbesar hati untuk jujur mengakui kesalahan dan fokus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kamu tidak akan berusaha mencari kambing hitam untuk disalahkan, karena buat kamu kesalahan merupakan pembelajaran. Yang keenam, bisa mengerti orang lain. Kamu bisa menyelami perasaan orang lain dan mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang tersebut. Kamu tidak egois dan mementingkan diri sendiri atau selalu ingin. Selanjutnya, tidak mudah tersulut emosi. Karena kamu bisa memilah mana yang baik dan buruk dan juga selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Kamu tidak akan mudah tersulut emosi. Ketika dihadapi oleh situasi yang kurang mengenakan, kamu mampu mengatur emosi kamu dan bisa mengomunikasikan perasaan tidak nyaman kamu dengan cara yang baik. Yang ke-8, tidak haus bukti. Kamu tidak memiliki keinginan untuk menjadikan semua hal tentang dirimu. Kamu tidak impulsif dalam menjalani hidup dan tidak menganggap pengakuan dari orang lain sebagai tujuan utama yang ke-9 adalah bisa mengalahkan rasa takut. Kamu mengerti rasa takut adalah musuh yang harus dikalahkan dan tidak boleh jadi penghadang kesuksesan kamu dalam mengejar mimpi atau menjadi penghambat kebahagiaan kamu.
Beranjak dewasa, kamu akan dihadapi dengan berbagai macam pilihan hidup. Misalnya ketika kamu dihadapi dengan pilihan yang untuk membuka bisnis atau bekerja di perusahaan, takut saat akan merintis bisnis sendiri dan belajar. Karena tanpa perhitungan yang matang, kamu bisa saja gagal dan modal kamu hilang. Tapi rasa takut ini tidak sepantasnya menghalangi langkah kamu dalam mewujudkan mimpi, kan? Umur tidak menjadi patokan untuk mengetahui kedewasaan seseorang. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang yang lebih muda dari kamu, namun pemikirannya lebih dewasa dibandingkan orang yang berusia 30 atau 40 tahun. Kedewasaan tidak datang secara instan, tapi juga tidak bisa sekedar ditunggu begitu saja. Kamu harus melatih pola pikir dan sikap dewasa lewat berbagai proses kehidupan. Kuncinya adalah kemampuan dan keinginan untuk terus berproses memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan open-minded, serta berkeinginan untuk belajar dalam setiap proses. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dima. Mau paparan manfaat. Jika ada pertanyaan terkait materi, boleh ya diketik di kolom komentar atau langsung saja. Pak mau bertanya, Apa ada yang mau ditanyakan? Oh, ini Kak Dimas ada yang mau nanya. Kak mau bertanya gimana cara supaya merubah pola pikir kita supaya dewasa? Oke, Fidea, terima kasih pertanyaannya. Gimana cara supaya merubah pola pikir kita supaya dewasa? Yang pertama, diniatkan dari diri kita sendiri. Diniatkan untuk berubah, untuk menjadi lebih dewasa. Yang
Selanjutnya, jauhi atau minimalisir hal-hal yang cenderung bersifat kekanak-kanakan. Udah. Ya Kak Dimas, aku mau nanya juga, boleh? Boleh. Kan tadi salah satu caranya ya, biar kita dewasa, tidak gampang tersulut emosi. Gimana sih caranya kita, langkah-langkahnya kalau misalnya kita lagi sedang ingin marah, tapi kita nggak gampang tersulut emosi itu gimana sih Kak Oke, Ya Kak Dimas, mau dijawab langsung atau caranya? ditangguhkan? dijawab langsung nih. Terima kasih pertanyaannya Kak Ingrid. Caranya agar tidak gampang tersulut emosi. Yang pertama kan tadi dari materi pertama itu ada cara yang pertama teh bisa memilah yang mana yang baik dan yang buruk. Jadi agar tidak tersulut emosi, tentunya emosi itu kan hal yang buruk ya. Jadi ya tadi teh agar tidak gampang tersulut emosi, yang pertama caranya berpikir sebelum bertindak. Jadi Ingrid bisa mengendalikan diri saat menyikapi suatu hal. Ingrid akan berpikir mengenai solusi yang terbaik dan logis untuk dilakukan, yang tidak merugikan diri Ingrid sendiri ataupun orang lain. Gitu. Terima kasih Kak Dimas atas jawabannya. Ya. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya lagi dong, Kak. Ya boleh teh. Apakah Kak Dimas sendiri pola pikirnya sudah dewasa? Sekian. Kak Dimas mau dijawab langsung atau mau ditangguhkan? Jawab langsung. Terima kasih atas pertanyaannya. Jujur saya belum bisa memenuhi apa yang saya presentasikan hari ini karena kan satu dan lain hal, tapi saya sedang berusaha untuk memenuhi semuanya. Terima kasih. Tidak ada lagi yang bertanya.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga membantu. Kak Dimas boleh ambil kesimpulannya dari materi kali ini. Oke, terima kasih Kak Ali. Kesimpulannya, kedewasaan itu tidak datang secara instan, tapi tidak juga bisa sekedar ditunggu begitu saja. Kita harus melatih pola pikir dan sikap dewasa lewat berbagai proses kehidupan. Kuncinya adalah kemampuan dan keinginan untuk terus berproses, memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan open-minded, serta berkeinginan untuk belajar dan berubah dalam setiap prosesnya. Sekian. Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai sini saja dulu. Untuk link presentnya klik di kolom komentar ya. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Selesai mengisi screen.